Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadrati abaihi wa li ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatikal muqarrabin wasyuhada was salihin. Thumma ila arwahi masyayikhina fid din. Thumma ila ruh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمي. يا ربي بالمصطفى محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على أممي. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي أمرنا وأوجبنا بالعبادة وبذكر الله وبالاعتصام بحبل الله المتين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. صلاة تفتح علينا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sama-sama ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
di mana di pagi hari ini Allah masih berikan kita sehat wal afiat, Allah masih berikan kita panjang umur, Allah masih berikan kita kesempatan sehingga kita semua dapat kembali berjumpa di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan menghidupkan majlis ilmu, majlis yang amat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan majlis yang amat dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini senantiasa mendatangkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab digugurkannya semua dosa-dosa kita, dipanjangkannya umur kita dalam taat kepada Allah, dimudahkan segala urusan-urusan kita dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan juga para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Ulum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, kami hormati segenap dewan pengurus DKM dan juga para tokoh masyarakat yang alhamdulillah berkenan hadir pada pagi hari ini. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali lanjutkan daripada kajian bulanan kita, yang mana pada bulan lalu kita sudah masuk pembahasan satu bab tentang ilmu, di mana bab ini adalah merupakan bagian bab yang pokok di dalam kehidupan kita. Kita akan buka satu kitab Haqaiq yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Isa, di mana dalam muqaddimah kitab ini beliau mengatakan al-ilmu asasul a'mal wa imamuha, bahwa ilmu itu adalah merupakan asas pokok daripada satu amal. Fakama annahu la faidata lil ilmi bila amal, sebagaimana halnya bahwa tidak ada faidah daripada ilmu yang kita miliki bila mana tidak diiringi dengan amal. Wa kadzalika la yanfa'u amal bila ilmin, seperti halnya juga tidak ada manfaat daripada amal yang kita lakukan tanpa diiringi dengan ilmu. Fal ilmu wal amal tau'amani, maka ilmu dan amal itu memiliki satu derajat yang sama, artinya saling mendukung satu dan lainnya. Perintah menuntut ilmu ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarahnya. Ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq yang di dalamnya perintah untuk membaca. Allah perintahkan Rasulullah untuk membaca, padahal saat itu Rasulullah dalam kondisi yang belum bisa membaca dan tulis atau disebut dengan Tapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dengan kalimat Iqra, melalui malaikat Jibril Rasulullah disuruh membaca, Iqra ya Muhammad. Maka sang Nabi menjawab, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Rasulullah kembali disuruh oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Ternyata saat itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca yang dimaksud bukan membaca yang real, membaca buku, membaca kitab, tapi apa yang dimaksud oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hai Muhammad, baca. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca apa? Khalaq, ciptaan Allah.
skup yang lebih luas, yang lebih makro. Inilah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita. Ini jauh lebih penting. Kalau kita membaca hanya dalam skup bacaan saja, nah itu masih terbatas. Tapi banyak orang yang justru tercerahkan ketika mereka membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di sekeliling mereka. Jadi perintah menuntut ilmu ini sudah datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, salah satunya adalah surat Az-Zumar ayat 9. Dalam kitab ini dikatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah, apakah sama mereka orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang pintar dengan orang yang bodoh? Jelas berbeda. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar. Di dalam ayat yang lainnya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kata Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kita. Dengan apa? Dengan beberapa derajat, beberapa tingkatan. Makanya orang yang nuntut ilmu itu nanti ada peringkat-peringkatnya, Pak. Dan ilmu yang kita pelajari ini berproses, ya. Tidak ada ilmu yang instan. Semua insya Allah berproses kalau mengikuti sunnatullah. Meskipun ada beberapa orang yang diberikan ilmu oleh Allah yang sifatnya langsung hujjah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan kedekatan orang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa kitab ada peringkat pengetahuan seseorang, Pak. Nah, ini kita akan bahas ya sedikit. Bagaimana seseorang itu ilmunya berproses. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki satu kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, maka Allah akan menjadikan pemahaman orang tersebut terhadap agamanya bertambah. Kalau di antara kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah dalam bentuk kita mau bertobat, mohon ampun kepada Allah, mau bertambah muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah kita bertobat, kita akan bisa melihat apakah pertobatan kita diterima oleh Allah atau tidak, sejauh mana orang tersebut meningkat semangat di dalam menuntut ilmunya. Kalau kita habis taubat, udah banyak istighfar, dan insya Allah sudah ampuni dosa kita, tapi ternyata semangat kita menuntut ilmunya kendor masih. Nah, ini termasuk dipertanyakan. Karena kata Rasulullah tadi, janji Allah, kalau Allah ingin menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka ilmunya pasti dan pasti akan terus bertambah. Semangat hadir di majelis ilmunya bertambah, semangat membaca Al-Qur'annya bertambah, semangat untuk menghayati mentadabburkan Al-Qur'an bertambah. Nah, ini yang akan didapat oleh orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya, ini yang perlu dipahami. Jadi kalau sekarang alhamdulillah kita sudah bisa ngumpul di sini setiap bulan atau setiap minggu mengadakan taklim, ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang istimewa semua, Pak. Malam minggu begini, pagi begini, kebanyakan saudara-saudara kita masih pada belum bangun, benar gak? Iya. Apalagi yang semalam begadang. Ini anak-anak muda, Masya Allah. Ya.
Masih termasuk jarang saya ngisi, biasanya kalau ngisi sepi Pak kalau minggu begini. Tapi alhamdulillah di Nurul Ulum ini Masya Allah ya, masih ada semangat-semangat, wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang subhanallah ingin mengharapkan rahmatnya Allah hadir dalam majelis ilmu. Ini subhanallah nikmat Pak. Yang namanya ilmu agama itu nggak sembarang orang dapat dan nggak sembarang Allah kasih Pak. Hatta ada orang yang punya harta banyak pun, kalau sudah berbicara tentang pemahaman agama, enggak semua Allah kasih, benar nggak? Benar. Ya mungkin ada di antara kita rezekinya mah sederhana saja ya, Allah kasih cukup ya, cukup punya rumah satu, punya mobil satu kan, cukup kan begitu ya. Tapi Allah kasih pemahaman ilmu, ini yang dahsyat Pak. Makanya kalau ditawarkan kita mau pilih ilmu apa dunia, nah, ini kita kadang-kadang posisinya dilematis nih ya. Karena doanya kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita kadang-kadang pengennya semuanya ya. Coba kalau saya suruh tanya nih, saya tanya Bapak Ibu, mau pilih dunia apa mau pilih ilmu? Mau pilih kaya apa mau pilih pinter, alim, ahli Quran tapi hidupnya miskin atau sederhana? Hah? Pasti milihnya pengen jadi yang alim tapi kaya kan begitu. Emang kita mah begitu, serakah. Itu logis, nggak apa-apa ya, karena ada juga orang yang diberikan karunia oleh Allah seperti itu. Pernah satu ketika guru saya berkata kepada muridnya waktu pelepasan sebelum kita lulus, kadang-kadang ada orang yang diberikan ilmu, pemahaman yang bagus, kedekatan dengan Allahnya tinggi, tapi kadang-kadang ujian dunianya banyak. Ujian dunianya banyak. Sebab ada orang-orang yang dikasih ilmu oleh Allah Pak. Ini saking dia sibuknya dengan ilmu, saking sibuknya dia mutolaah belajar tentang Quran, dia menghafal Quran, menghafal hadis, dia nggak ada waktu untuk usaha. Kan begitu ya? Ada kan tempo-tempo dia tarkis saja. Sehingga akhirnya dia belajar yakin kepada Allah, ya Allah, saya yakin mudah-mudahan dengan ilmu ini rezeki mah bahasa kita biar Allah yang ngatur, diserahkan kepada Allah begitu. Hanya mungkin memang nggak berlebihan. Ya. Ini ada satu teori juga ketika menghadapi kondisi permasalahan dunia. Ya. Salah seorang imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata dalam sebuah makalahnya, Al-arifuna billah idza basatu akhwafam minkum. Orang-orang yang peringkat ilmunya ditambah oleh Allah, ketakwaannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia seringkali dalam masalah-masalah dunia diberikan kesenangan, diberikan kecukupan, mereka itu khawatir dan takut Pak. Bahkan dalam beberapa riwayat ada beberapa sahabat yang takut nih, kalau setiap masalahnya itu diberesin oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya nyaman, nggak ada masalah, mereka takut. Takut kenapa? Khawatir kenikmatan-kenikmatan yang pernah diterima saat di dunia itu nanti menjadi penghalang kenikmatan yang akan didapat di akhirat. Ada kekhawatiran seperti itu. Makanya ada orang-orang alim yang mereka dekat dengan Allah, ya hidupnya sudah apa adanya saja, hidup dalam kesederhanaan. Karena nanti ada beberapa poin Pak, di antaranya orang kalau sudah diberikan pengetahuan yang sempurna tentang Allah, ya. Jadi kalau yang dikatakan ilmu manfaat itu sebetulnya bukan hanya ilmu yang kita berikan kepada orang lain, bukan hanya ilmu yang kita berbagi dalam majelis taklim, seorang ustadz mengajarkan muridnya, mengajarkan di majelis taklim atau berceramah, bukan itu saja. Itu bagian kecil Pak di antara ilmu yang manfaat. Tapi hakikat daripada ilmu yang bermanfaat adalah bagaimana dengan ilmu tersebut kedekatan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Rasanya rugi besar kalau kita punya ilmu, diberikan pemahaman tentang Quran, tentang hadis, tapi ternyata hari-harinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum mencapai target.
Makanya orang-orang, kita melihat ada ulama-ulama yang hidupnya sederhana, ya. Itu bagian dari konsekuensi yang didapat, Pak. Orang kalau sudah mengenal Allah dengan ilmunya, taqarrub dia, dekatnya dia, muraqabahnya dia dengan Allah sudah bertambah, musyahadahnya dia dengan Allah sudah bertambah, maka Allah akan kurangi kecintaan orang tersebut terhadap dunia. Ini kadang-kadang penyakit kita dunia, Pak. Ini yang paling berat. Bahkan kita yang udah uzur pun kadang-kadang kalau udah berbicara masalah dunia masih pengen rumah yang lebih dari satu, masih kepengen mobil yang lebih dari satu, padahal keperluan kita mungkin satu cukup. Ini syahwat dunia, ya. Makanya alhamdulillah ketika kita dihadirkan dalam majelis ilmu, Bapak Ibu duduk di majelis ilmu, maka nanti lambat laun kita akan paham sebenarnya tujuan kita di dunia ini mau ngapain? Mau ngumpulin harta apa mau ngumpulin ilmu untuk dekat kepada Allah? Itu saja. Kalau kita merasa dengan harta itu bisa menyelamatkan kita, nah inilah orang-orang yang disebut dengan hubbud dunia. Karena bagaimanapun harta nggak akan ada yang dibawa mati, benar nggak? Tapi kalau ilmu, masya Allah, ya, hartanya sedikit, sederhana hidupnya, tapi dengan asbab ilmu kita dekat dengan Allah, kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita. Inilah yang disebut al-ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Meskipun ini orang sudah meninggal, tapi dikenang selalu kebaikannya. Subhanallah, coba lihat ulama-ulama besar yang mengarang-ngarang kitab, ya, kitab-kitab hadis, ya, kitab-kitab fikih. Mereka ini sudah hidup ratusan tahun yang lalu, mereka telah wafat, tapi sampai sekarang kitabnya terus dibaca. Itu namanya ilmu yang berkah. Itu namanya ilmu berkah. Ngaji mah nggak banyak dapatnya, paling cuma 1 ayat 2 ayat, tapi setelah ngaji dia pulang, dia renungi itu ayat Al-Quran. Oh, tadi yang disampaikan hadis tentang ilmu, akhirnya motivasi semangat menuntut ilmu meningkat. Itu hakikat ilmu yang diamalkan, ilmu yang membuat orang semakin dekat dengan Allah. Itu tadi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu. Di dalam proses, ya, mendapatkan pengetahuan, dalam satu kitab dijelaskan, Syekh Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tahapan pengetahuan manusia berproses, ya. Ada yang disebut dengan namanya ilmul yakin. Yang pertama nih, apa itu ilmul yakin? Satu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sifatnya hanya informasi, ya, pengetahuan yang sederhana lah. Sebagai contoh begini, Bapak Ibu pernah dengar pulau Maldives nggak? Yang katanya pulau indah, ya, yang banyak orang wisata ke sana. Maldives apa Madagaskar? Ya, Maldives, ya, kan terkenal tuh, banyak artis-artis ke sana gitu kan. Pada awalnya kita nggak tahu tuh, baru dengar selintingan ada pulau yang bagus, indah. Nah, katanya dulu menurut riwayat di situ ada seorang wali yang pernah tinggal di situ. Wallahu alam, ya, ini ceritanya. Ini baru dengar nih, ada di negara mana begitu. Nah, tahap pendengaran pengetahuan kita yang pertama tentang pulau tersebut, inilah yang disebut dengan ilmul yakin. Waktu itu Bapak Ibu masih belum yakin, masa iya sih ada pulau sehebat, sebagus itu, seindah itu gitu kan. Satu ketika kita nyetel TV di rumah, pas banget ada tayangan yang menceritakan tentang pulau tersebut. Kita bisa lihat gambarnya, ya, kita bisa lihat dinasti tempat-tempat wisatanya. Oh, ternyata indah. Nah, di situ keyakinan bertambah. Dari yang tadinya cuma ngedenger doang, karena kita udah lihat tayangan televisinya, kita sudah lihat gambarnya, oh ternyata ada pulau Maldives. Banyak turis-turis yang datang ke sana, tempatnya indah. Kenapa? Karena kita melihat TV, betul. Nah, tahapan yang kedua inilah yang disebut dengan ainul yakin.
Udah mulai bertambah tuh keyakinan kita, oh ada ini pulau. Kemarin-kemarin kita belum tahu karena masih denger-denger doang gitu ya. Masuk kepada tahapan kedua namanya ainul yakin. Prosentase pengetahuan kita tentang tempat tersebut bertambah nih. Dari yang tadinya cuma 5% ya karena baru denger doang kan begitu ya. Masuk ke tahap berikutnya sudah mulai masuk 50%. Oh ternyata ada. Satu ketika ada orang kaya ketemu sama kita. Ini orang kaya pengen berlibur ke Pulau Maldives. Wah. Kita diajak Pak. Diajak nih Pak, foto DKM diajak ke Maldives Pak, liburan ke sana. Mau apa enggak? Dibayarin semuanya. Lah siapa yang kagak mau? Pasti mau kan? Kita berangkat terbang ke sana. Wah, Masya Allah. Sampai di sana apa yang tadi kita lihat, kita dengar baru serintingan aja kita lihat di televisi, sekarang kita sudah lihat real. Oh bener ternyata pulaunya indah, tempatnya bagus ya. Di sana mungkin ada makam aulianya, begitu mungkin karena kita sudah ngelihat kan. Inilah yang disebut tahapan yang terakhir, yang ketiga, puncak daripada pengetahuan manusia yang disebut dengan hakul yakin. Kalau orang sudah sampai peringkat kepada hakul yakin, maka nanti keyakinannya itu tidak akan goyah Pak. 1000 orang yang mengatakan, wah nggak ada Pulau Maldives, itu bohong, cuman fiktif. Nggak ada bagaimana, gue baru pulang dari sono kan begitu. Pasti kita akan menentang. Kita akan mengatakan saya sudah pernah ke sana. 1000 orang yang mengatakan pulau itu tidak ada, pasti kita akan bertahan. Inilah yang disebut dengan hakul yakin, yang kalau di dalam istilah lain itu dikenal dengan musyahadah. Saya akan bahas sedikit tentang musyahadah Pak. Ini proses hakul yakin yang akan kita jalani dan harus kita pahami. Di antara pokok ajaran Islam ada satu yang disebut dengan ihsan ya. Yang pertama apa Pak? Selain ihsan, iman. Yang kedua, Islam ya. Ini udah biasa kan, 3 pokok dasar harus paham Pak. Iman, Islam, dan yang terakhir ihsan. Dan yang terakhir inilah yang merupakan pokok daripada ajaran agama kita yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang masuk ke dalam ranah hakul yakin tadi. Apa definisi ihsan? Ini bagian ilmu juga nih. Sebelum kita belajar ilmu yang real, kita bisa merasakan dulu apa itu ihsan Pak. Karena ilmu yang kita dapat, terutama masalah ilmu agama, kalau ihsan kita kurang kepada Allah, maka ilmu inilah yang nanti akan sulit untuk kita amalkan. Karena ini berkaitan dengan Allah. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Inilah yang disebut dengan musyahadah. Cuman kalau peringkat yang ini belum peringkat kita. Kita masih belum bisa musyahadah. Ini hanya dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan orang-orang soleh yang mereka dekat dengan Allah, musyahadah, bisa langsung menyaksikan Allah, tapi yang disaksikan bukan dalam bentuk wujud. Kenapa? Karena kita tidak boleh untuk memikirkan wujud Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk proses penciptaan Allah. Musyahadah, kita menyaksikan Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk keseharian kita. Ini sebagai contoh saja ya, ini berbicara tentang musyahadah, kita melihat kebesaran Allah. Hidup yang kita jalani Bapak Ibu semua penuh dengan dinamika, betul? Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah. Ada kalanya kita menghadapi masa-masa yang bahagia, ada kalanya bisnis ini goal, ada kalanya bisnis kita lagi jeblok, lagi anjlok. Itu kan dinamika. Tapi kalau kita bisa merasakan bahwa di situ ada af'al Allah, apapun bentuknya, lagi senang kita melihat di situ ada Allah, lagi susah kita melihat itu ada Allah,
Ada orang yang memuji kita dengan kebaikan kita, itu ada Allah. Ada kalanya kita diuji, orang menghina kita, di situ pun ada Allah. Inilah yang disebut dengan ilmu musyahadah. Jadi jangan kita melihat af'alnya makhluk, tapi yang kita lihat adalah af'alnya Allah. Ada orang mencaci maki kita. Ini kalau yang levelnya sudah musyahadah nih ya. Kita kan bawaannya emosi, benar ya. Pengennya bales. Apalagi kalau yang nggak sesuai dengan kita. Padahal mungkin ada orang yang membacain kejelekan kita, bisa jadi itu cara Allah untuk menegur kita. Bener nggak? Kita tahu dari mana kekurangan kita kalau bukan dari musuh kita, bener nggak? Iya. Jadi kalau ada musuh kita yang jelek-jelekin kita, terima. Ambil itu sebagai apa? Ibrah. Iya bisa jadi. Kan kalau musuh mah nggak ada yang benar di mata dia, benar. Semua musuh mah yang baik juga jadi jelek, betul nggak? Itu. Tapi hakikat hadirnya musuh dalam hidup kita adalah untuk menjadi cermin. Mungkin itu yang dia omongin benar. Cuman alhamdulillah masih ditutupin sama Allah aib kita, benar kan? Ada orang yang tahu kita punya masalah sama dia, masalah hutang piutang, tiba-tiba dibeberin sama dia kan? Padahal cuman sama dia doang kita ngutangnya. Itu pun bukan kita kagak mau bayar, ya, cuman minta ditunda, diomongin satu kampung tahu. Itu teguran dari Allah. Mungkin masalah utang jangan dianggap remeh begitu ya singkatnya ya. Cuman karena kita akhirnya orang itu udah kesel. Tapi itu cara Allah, terima, udah mau gimana lagi. Inilah kita musyahadah. Jadi jangan sekali-kali melihat af'al makhluk. Semua yang Allah berikan kepada kita, yang Allah terima, ada pujian, ada orang puji kita dengan prestasi kerja kita, alhamdulillah, inilah kerjanya Allah. Hadza min fadli Rabbi, begitu bahasanya. Jadi hakikatnya ketika kita dipuji, hakikatnya pujian dari Allah, kan begitu. Ketika dihina, terima juga. Ini semua skenario Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu. Tidak ada daun yang jatuh pun dalam waktu yang sama, Allah Maha tahu. Apalagi cuman keburukan dan aib kita. Makanya kadang-kadang kita suka bicara muhasabah, ya Allah, alhamdulillah masih banyak aib-aib kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nanti aib-aib ini ditampakkan di yaumil qiyamah, jauh-jauh lebih malu lagi kita di hadapan Allah. Di mana di hari itu yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak ada manfaat daripada semua harta-harta kita. Yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu mulut-mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat di dunia kita masih bisa bohong. Mulut kita masih bisa kadang-kadang berkata yang tidak sebenarnya, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun mulut kita yang berbicara, langsung tangan kita yang berbicara, kaki kita yang berbicara, kemaluan kita yang berbicara, kulit kita yang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mau bilang apa nanti di hadapan Allah? Nggak bisa bohong lagi udah. Ya. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi peringkat yang disebut dengan musyahadah. Kita menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang paling penting, Pak. Kita belajar kitab itu sebenarnya cuma pancingan aja. Tapi hakikat ilmu yang nanti kita dapat bagaimana ihsan kita bertambah, musyahadah kita bertambah, muraqabah kita bertambah. Kalau kita belum masuk kepada level musyahadah, anta'budallah ka'annaka tara, turunin dikit levelnya. Ya, dalam hadis ini dikatakan, fa illam takun tara, kalau kita belum bisa menyaksikan musyahadahnya Allah dalam hidup kita, karena mungkin levelnya kita belum sampai, masih banyak dosa kita mah, ya, boro-boro melihat kebesaran Allah. Kadang-kadang kita melihat kekurangan diri kita aja masih belum bisa kita lihat. Kita lebih banyak melihat kekurangan orang lain. Turunin peringkatnya sedikit. Fa illam takun tarah, kalau kita enggak bisa melihat kebesaran Allah langsung dengan musyahadah, fa innahu yarak.
maka rasakan seakan-akan kita melihat Allah. Ya, seakan-akan kita dilihat Allah. Fa innahu yaraka, ini yang disebut dengan muraqabah, selalu merasa diawasi. Kalau tadi kita lihat langsung musyahadah Allah masih belum sampai, turunin seakan-akan kita merasakan bahwa CCTV-nya Allah jauh-jauh lebih dahsyat, jauh-jauh lebih hebat, sehingga kita untuk melakukan dosa rasanya takut. Kan semua harokah kita dilihat Allah, Pak, benar nggak? Amal soleh dilihat nggak sama Allah? Dilihat. Apalagi dosa. Yang sekarang kita sudah hadir di masjid, majelis ilmu, duduk dalam majelis ilmu, ini masih Allah lihat dalamnya. Udah duduk di sini, Allah masih lihat nih tujuannya apa kemari. Kan begitu. Benar-benar menuntut ilmu apa mau nyari yang lain? Anak muda datang ke masjid karena ada pemudinya. Nah, itu ntar ditanya juga sama Allah. Niatnya apa? Mau ketemu sama pujaan hati gitu. Janjian di majelis taklim. Bahkan Allah lihat, makanya masalah niat itu sangat berat, Pak, ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu sampai diteliti sama Allah, padahal udah kita lakukan amal soleh. Apalagi kalau kita melakukan maksiat. Jadi muraqabah, kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Ini yang terbaik. Orang kalau udah, dulu zaman kita masih ujian, kita ingat ya, ujian terakhir itu pengawasnya biasanya banyak. Jumlah murid 30, pengawasnya mungkin 5. Iya. Itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang nggak ada pengawas tapi CCTV ada 10 satu ruangan, atas bawah. Kira-kira bisa nyontek nggak? Ini anak-anak muda, kalau yang masih pada belajar, bisa nyontek nggak kalau CCTV-nya 10? Pengawasnya ada 3 di samping kita persis. Kita kagak bisa ngapa-ngapain kita. Nah, itulah perumpamaan kita merasakan muraqabah, diawasi oleh Allah di dalam ilmu tadi yang disebut dengan ihsan. Ya, nah, ini puncak daripada kesimpulan kita belajar. Kemudian yang berikutnya tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 3 kategori maklumat yang diterima oleh kita sebagai hamba Allah. Yang pertama tadi apa, Pak? Ilmul yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Ini penting biar kita tahu posisi kita di mana. Jangan kadang-kadang kita tempo-tempo, maaf ya, ini berkaitan dengan pemahaman sesat. Emang di Indonesia kalau udah ngomongin apa pemahaman sesat ini banyak di kita itu ya. Saya kadang-kadang suka bingung gitu ya. Ada aja nabi baru muncul ya. Ada ajaran-ajaran baru yang kadang-kadang tidak bertentangan dengan apa yang bertentangan dengan akidah kita. Sebagai contoh, ada orang yang baru taubat, baru mengenal Islam. Dia belum melakukan syariat. Tapi dia sudah berusaha menempatkan dirinya di makom yang tertinggi seperti makom hakul yakin tadi. Padahal masih ilmu agamanya masih baru belajar gitu. Tapi seakan-akan dia, saya sudah menunggal ingkar Agusti ya, dalam bahasanya itu menyatu dengan Allah ya. Saya udah nggak melakukan syariat lagi. Ini paham-paham yang kayak gini berkembang di Indonesia, saya nggak ngerti juga tuh kenapa ya. Apa karena memang pemahaman orang-orang dulu kita begitu? Tapi enggak juga. Kalau pemahamannya benar mah saya rasa enggak. Ya. Sehingga akhirnya muncul pemahaman yang enggak perlu syariat, enggak perlu sholat. Saya sholatnya udah ada khusus, sholatnya langsung di hati gitu. Kejadian kayak gitu. Ini penyesatan juga sebetulnya. Suatu ketika pernah ada yang datang kepada saya, Ustaz, saya mah udah enggak sholat, Ustaz. Jumatan saya udah nggak di Indonesia, saya mah Jumatnya di Mekah. Waduh, kapan ke Mekahnya? Jalur khusus tadi dia bilang gitu, nggak pakai visa, nggak pakai paspor. Lah kok bisa begitu? Saya sudah menyatu katanya. Itu bahasa kayak gitu. Mungkin masih adalah di antara kita. Udah yang gitu-gitu ilangin dah.
Itu bikin kita jauh dari Allah, bukan makin dekat. Meskipun kerasa itu setan, Pak. Iya. Setan yang berusaha membisikkan kita nih. Ya termasuk kadang-kadang kita pengaruh-pengaruh gaib. Ada yang bilang, wah saya berdasarkan gaib saya mendapatkan wangsit, ada dapat ilham begini. Ya, menurut cahaya yang saya dapat, waduh, menurut omongan yang saya dapat, aduh. Ini cara-cara setan buat ngincerin kita, Pak. Maka dalam istilah ayat Al-Quran itu, setan itu mengemas sesuatu itu dengan istilah zukhrufal qawli urura. Padahal yang kita lakukan itu sesat, nggak baik, tapi sama setan diemong. Wah, bener, udah nggak apa-apa itu. Bisikan-bisikan itu bener, ikuti bisikan itu. Akhirnya tersesat. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak hal-hal yang mudarat dari kita. Sampai ada yang bunuh diri karena mengikuti bisikan. Ya. Na'udzubillah. Nah ini yang perlu kita waspadai. Makanya di dalam menuntut ilmu ada beberapa hal yang perlu kita fahami. Ya. Termasuk dari hal yang tadi, bahwa kita ini semua berproses ilmunya. Nggak ada yang instan. Semua berproses. Bahkan di dalam istilah ilmu tasawuf, makam seseorang itu mengalami tahapan-tahapan sesuai dengan ujian yang dialami, sesuai dengan masalah yang dihadapi. Kalau masalahnya masih standar, ya standar nanti. Tapi kalau dia sudah makomnya ningkat, ibadahnya sudah bagus, maka nanti peningkatan itu akan terus didapat. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan satu hadis di dalam kitab ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang keistimewaan orang-orang yang menuntut ilmu. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, dia tekun belajar, hadir dalam majelis ilmu, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata surga itu mahal. Surga itu enggak gampang. Perlu ilmunya. Orang kepengen dapat surga enggak ujuk-ujuk langsung dapat, tapi harus belajar dulu. Sampai malaikat, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Bahkan para malaikat itu rela untuk membentangkan sayapnya diinjak-injak untuk siapa? Untuk mereka yang senantiasa menuntut ilmu, dikarenakan ridha dengan apa yang dilakukan oleh yang hadir dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi kita nyenengin malaikat. Di masjid ini insya Allah banyak malaikat yang mendampingi kita. Maka malaikat-malaikat ini akan terus mendampingi kita. Mereka rela membentangkan sayapnya dikarenakan senang melihat orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan di dalam lanjutan hadis ini, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-haitan fil ma'. Bahkan melihat orang-orang yang menuntut ilmu, semua makhluk yang ada di muka bumi ini, mereka semua mengistighfari orang-orang yang menuntut ilmu. Mohon ampun kepada Allah buat orang-orang yang menuntut ilmu. Makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, ya, bahkan hewan-hewan yang di dalam air, ya, termasuk ikan paus, ikan hiu, macam-macam ikan, semua mereka mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Bahkan keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu terhadap orang-orang yang ibadah itu perumpamaan rembulan di antara bintang-bintang, ya. Wa innal ulama warathatul anbiya, bahwa sesungguhnya para ulama ini adalah pewaris para nabi. Jadi keutamaan orang yang menuntut ilmu ini lebih mulia daripada orang yang abid. Orang yang beribadah meskipun kencang ibadahnya tapi nggak pakai ilmu, kira-kira ibadahnya diterima nggak? Nggak bakal diterima meskipun dia hebat ibadahnya, ya. Makanya dalam beberapa makalah ulama dikatakan, fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi tanpa ilmu, maka amalnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia melakukan amal tersebut dengan begitu banyak dan besar, dikarenakan bifaqdil ilm, karena kan dia tidak paham tentang ilmu satu amal tersebut.
Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan ambil satu referensi lagi dari Syekh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya tentang peringkat orang-orang yang menuntut ilmu. Tadi tahapan pengetahuan kita. Sekarang ada peringkat orang-orang yang menuntut ilmu terbagi kepada 4 golongan. Nah, sekarang nanti kita coba lihat kita ada di golongan yang mana ya. Yang pertama kata Syekh Imam Al-Ghazali, rajulun yadri. Ada sekelompok manusia yang dia dikategorikan orang yang alim, paham tentang satu ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu yang lainnya. Wa yadri annahu yadri. Dan orang ini dia paham dengan ilmu agama ya, dan dia tahu bahwa dia alim. Inilah orang yang perlu kita deketin. Dia orang yang alim, ahli dalam Quran, ahli dalam hadis, kiai, ulama, ini, dan dia paham bahwa dia merasa orang yang berilmu dan siap untuk berbagi. Ini orang yang sangat baik untuk kita jadikan sebagai teman ataupun sebagai guru. Tapi ada kelompok manusia yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada sekelompok manusia yang mereka dikategorikan orang yang alim, pernah nyantren 10 tahun, pernah nyantren 5 tahun, tapi sehabis nyantren dia tidak mengamalkan ilmunya, sibuk dengan dunia karena masalah kebutuhan, keperluan. Akhirnya dia sibuk kerja, yang ternyata dia banyak hafal hadis, bisa baca kitab, banyak hafal Quran. Karena kan kesibukan dia mencari dunia, dia lupa. 10 tahun dia ngaji, hilang itu ilmunya. Atau bahkan dia nggak pakai, mungkin nggak hilang, ada, cuman karena sibuk nih. Saya pernah ketemu Pak, ada seorang ustadz, dia ustadz Pak. Kebetulan beliau pernah bantuin saya waktu ngebangun rumah. Saya nggak tahu kalau dia ustadz. Satu ketika saya minta untuk jadi imam, bacaannya bagus. Bahkan di sela-sela dia nukang, sering kali dia ngobrol sama saya, ilmunya banyak. Ya Allah, ini orang ustadz. Ngapa jadi, maaf bukannya jadi tukang bangunan itu hina, bukan maksud saya. Sampai saya bilang, ustadz antum bukan di sini makomnya. Apa dia bilang, ustadz saya udah lama ngerjain ini, dia bilang. Saya merasa nyaman. Kenapa? Saya merasa dengan bekerja sebagai tukang ini saya merasakan keringat yang halal, dia bilang begitu. Terus sekarang ngajar? Enggak, saya udah nggak ngajar. Ini saya menghadapi kondisi dilematis tentang masalah dunia, masalah kehidupan, dia bilang gitu. Sampai saya bilang, kan antum bisa ngajar, selingan. Nggak tahu, anak nggak mau dapat sumber ma'isyah anak dari ngajar, sampai dia bilang begitu. Ini masalah persepsi ya, ini masalah persepsi seorang, kita bisa hargai beliau gitu. Padahal saya bilang itu halal Pak, untuk mendapatkan bahasa kita bisyarah dari hasil ngajar itu masih halal, tapi dia nggak mau sampai begitu. Itulah paradigma seseorang dalam berpikir, sehingga pada akhirnya udah nanti saya minta Bapak gantiin saya di beberapa majelis gitu ya Pak Ustadz. Subhanallah, alhamdulillah, mungkin hidayah Allah juga, sehingga pada akhirnya pelan-pelan ini Ustadz mulai istiqomah. Dia merasa emang dia nggak istiqomah katanya, padahal dia alim. Nah, orang seperti ini perlu kita ingatkan. Mungkin ada di sekitar kita, apakah anak kita, saudara kita, dikarenakan masalah dunia. Ya memang masalah dunia ini dilematis Pak, benar nggak? Yang saya bilang tadi. Kan semua orang, apalagi ustadz, kiai, enggak semua potensi ahli bisnis kan. Makanya sekarang yang terbaik adalah bagaimana ini ahli-ahli dunia yang diberikan oleh Allah harta yang cukup bersinergi dengan ustadz. Ya, berbagilah begitu. Kan bagian daripada apa? Bagian dari sedekah juga, maaf saya bukannya kepengen ustadz-ustadz dikasih, enggak. Ada ustadz-ustadz yang potensi dia punya usaha, ada juga yang enggak. Kalau saya alhamdulillah masih punya usaha Pak. Jadi saya enggak perlu dengan umat gitu ya. Masih ada usaha yang saya jalani, saya masih ada travel, saya masih ada usaha yang lain.
Alhamdulillah. Tapi ada saudara-saudara kita yang mungkin karena dia fokus untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk ngajar, ini kita bantu. Kita yang diberikan amwal lebih oleh Allah, ya kita bantu semaksimal kita. Jangan pelit-pelit gitu kan. Kan kalau ustadz terjamin ini kan dia biar nyaman lah tidurnya kan. Biar keperluan anak istrinya kita yang nanggung. Begitu dari dulu sejarahnya udah begitu Pak. Bahkan Imam Ghazali kalau menurut riwayat beliau itu ayahnya bukan seorang ulama. Sebab apa? Sampai ada dzurriyahnya keturunan yang jadi ulama besar. Ini ayah Imam Ghazali pengusaha besar. Dia selalu membantu orang yang menuntut ilmu. Ustadz-ustadz, kiai-kiai disantuni, dibantu mereka. Subhanallah, ternyata lahir dari keturunan pengusaha ini seorang imam besar, Imam Ghazali. Padahal ayahnya bukan seorang ulama. Cuman gara-gara apa? Khidmat ulama, khidmat kiai. Sampai ada keturunan kita yang jadi kiai, kan ada yang begitu kan? Iya, jadi nggak semua keturunan kiai. Bapak saya pengusaha, bukan ustadz gitu kan. Tapi ada yang jadi ustadz anaknya begitu, alhamdulillah gitu. Jadi dengan sebab itu, makanya kita ingetin nih mereka-mereka yang diberikan ilmu oleh Allah tapi belum istiqomah ngajar, kita ingetin. Ini kelompok manusia yang kedua. Masya Allah udah sampai syuruk ya. Dikit lagi ya, saya sambung ya, saya percepat aja. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ini kelompok yang ketiga, ada orang yang dia bodoh, dia nggak tahu tentang satu ilmu dan dia paham kalau dia itu bodoh. Nah, orang yang seperti ini insya Allah orang yang mau belajar. Dia sadar bahwa dia bodoh, dia mau belajar. Ya kita dah termasuk, saya juga termasuk, kita harus merasa bodoh. Kenapa? Kalau kita merasa bodoh bakal dikasih ilmu oleh Allah. Tapi kalau kita merasa pinter, bahkan bisa jadi pinternya itu membuat kita sombong. Bener nggak? Kelompok yang keempat yang harus kita jauhi ini kelompok yang paling parah. Ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada sekelompok manusia dia bodoh, tapi dia nggak tahu, dia nggak ngerti kalau dia bodoh. Dalam istilahnya disebut dengan jahil murakkab, orang udah bodoh tapi dia nggak ngerti bodoh, dia sok pinter. Nah, ini berhadapan dengan orang ini repot, Pak. Kita perlu strategi, bahkan orang yang seperti ini bahkan bisa tergelincir dalam kemaksiatan, ya. Orang yang sok tahu namanya. Bahkan orang-orang seperti ini bisa dikelompokkan ke golongan orang-orang munafik yang pernah terjadi zaman Rasulullah, ya. Kita sadar, Pak, nggak semua pinter. Tapi kadang-kadang ada orang yang sok pinter. Maka kehancuran akibatnya, kehancuran negeri ini termasuk salah satunya adalah kita dikelola oleh orang-orang yang sok pinter. Fantadhiris sa'ah, tunggu kehancuran kalau ada satu hal yang ditangani oleh orang yang nggak ngerti tapi dia sok tahu. Kan yang tahu itu kita, Pak. Nah, ini kelompok keempat adalah jahil murakkab. Mereka yang bodoh tapi dia nggak sadar bahwa mereka bodoh. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang keempat. Paling tidak kita termasuk golongan orang yang ketiga tadi yang selalu merasa bodoh, ataupun yang pertama mudah-mudahan dengan sebab bodohnya Allah jadikan kita alim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ilmu tasawuf adalah ilmu bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui jalur proses tazkiyatun nafs, pembersihan diri, muraqabah, termasuk musyahadah. Itu pembahasan-pembahasan dalam ilmu tasawuf. Atau lebih jelasnya lagi kepada proses tadi ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Itu hakikatnya, Pak. Namun para ulama menyimpulkan ilmu tasawuf ini dalam sebuah nama yang ada. Mungkin orang mengatakan tasawuf itu istilah yang nggak ada zaman Rasulullah. Memang nggak ada. Dan itu memang dibuat oleh para ulama-ulama yang maksudnya adalah bagaimana kita umat Nabi Muhammad ini dalam istilah ilmu tasawuf itu ada namanya at-tariqah al-wusul ilallah. Termasuk yang saya bahas ini kitab Haqa'iq Anit Tasawuf, Pak. Ini sebenarnya kitab tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Inti daripada pembahasan di sini kita mempelajari tentang bagaimana al-khauf, bagaimana ar-raja, bagaimana sabar, ya, bagaimana sifat-sifat yang pernah dijalani oleh Rasulullah, hakikatnya itu. Lalu kalau ada orang mengatakan syariat dulu, kalau menurut saya tidak harus seperti itu. Kita iringi saja. Mempelajari tasawuf, mempelajari akhlak, diiringi dengan syariat. Toh kita semua orang-orang yang masih bersyariat kan. Karena seringkali memang penyimpangan terjadi ketika orang memahami tentang tasawuf, dia tinggalkan syariat nih.
Yang saya bilang tadi, kalau udah merasa manunggal dengan Allah, ya akhirnya dia nggak bersyariat lagi. Ini saya lagi bertasawuf, itu tasawuf yang salah kalau menurut saya. Jadi terjadi penyimpangan itu terjadi Pak, terutama di negeri kita. Nah sekarang yang saya berikan pemahaman, silahkan pelajari tasawuf, tapi yang perlu kita ambil mungkin jangan fokus kepada istilah, tapi lebih kepada bagaimana ajaran tasawuf isinya apa. Itu. Dan isinya semua akhlak Rasulullah Pak. Ini dari sekian ini ada hampir kurang lebih 20 poin sifat-sifat Rasulullah ada dalam kitab ini dan dibahas. Insya Allah nanti pelan-pelan kita bahas. Ini baru bab ilmu saja, ada dalam kitab ini kita bahas. Nanti kita akan bahas bab roja, bagaimana punya sifat roja, khaufnya seperti apa, ya, seperti itu. Jadi saya katakan lagi, tidak ada dalil ataupun pendapat yang mengatakan harus belajar syariatul bareng aja, nggak apa-apa, insya Allah bisa. Justru dengan semakin kita belajar syariat nih, sholat, kan kalau orang tasawuf kita akan paham, sholat itu tujuannya apa, musyahadah, muraqabah, bagaimana kita memperbaiki sholat kita, pelajari tasawufnya. Maksudnya apa? Bagaimana kita posisi hati kita ketika sholat, bagaimana khusyuk kita ketika sholat, di situ Pak. Kita belajar dari tasawuf. Dalam beberapa ayat Quran, dalam beberapa hadis memang ada fadilah-fadilah yang mengatakan mengarah kepada skor tadi Pak, ya. Nilai-nilainya seperti orang yang bersedekah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang sholat, kalau kita melakukan sholat ini akan mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan. Itu sebetulnya bagian cara bagaimana Allah dan Rasulullah memotivasi kita umat untuk ghirah dalam beramal dengan fadilah-fadilah tadi. Namun jangan sekali-kali kita berpatokan. Kenapa? Kadang-kadang ada beberapa hitungan yang ternyata nggak sesuai atau bahkan lebih. Contoh sedekah ya. Sedekah itu dalam ayat Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila, ya, 700 kali lipat. Tapi di ending ayat itu, di akhir ayat itu Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan, memang Allah kasih 700 kali lipat, tapi ternyata ada orang-orang yang bersedekah dilipat gandakan disebabkan apa? Karena kesulitan dia saat dia bersedekah. Dia nggak dapat 700 Pak, dapatnya bisa jadi 7.000, 7 juta, 7 miliar, bisa jadi begitu. Karena tadhiyah dia, pengorbanan di dalam melakukan sedekah itu. Sama ketika kita sholat. Makanya meskipun ayat hadis memberikan gambaran tentang fadilah, kita zerokan di pikiran kita, ya, supaya kita nyaman. Karena kita nggak tahu. Sholat dalam keadaan susah, ya kan? Pagi, dingin, sholat subuh, Bapak datang ke masjid. Beda dengan kualitas ketika kita sholat dalam keadaan kondisi normal, kan begitu. Jadi poin-poin tadi itu maksudnya pahala kan Pak ya, terkait dengan pahala kita yakin itu Allah kasih, tapi jangan sampai nanti jadi ujung-ujungnya kita hitung-hitungan sama Allah, kan begitu ya. Ini Allah udah sholat duha tiap hari, kok rezekinya masih begini-begini aja. Jadi hitung-hitungan, bener nggak? Padahal kita nggak sadar sholat duha itu disimpan sama Allah Pak. Sholat tahajud kita disimpan sama Allah, nggak diwujudkan di dunia. Tuh, makanya yang saya bilang tadi, sahabat itu takut kalau semua diwujud, duhanya ada di dunia, di cash langsung, tahajudnya repot semua. Iya. Akhirnya satu ketika kita nggak sesuai, tiba-tiba usaha kita mundur, pada duhanya masih rajin, kita jadi buruk sangka sama Allah, benar kan? Nah, ini efeknya Pak. Jadi kalau hitung-hitungan yang kayak gitu, kalau ada dalam diri kita zerokan saja, kita hilangkan, serahkan semua kepada Allah, biar Allah yang ngatur gitu kan. Masalah rezeki. Kan pernah satu ketika ada sahabiah yang sakit nih Pak, minta sama Rasulullah, ya Rasulullah sembuhin saya. Baik, saya akan berdoa untuk sembuhkan penyakit kamu, tapi kamu nggak dapat surga. Pilih mana? Ya, mau dapat surga apa enggak? Akhirnya dia bilang, oh saya mau milih surga. Biarin dah sakit juga, begitu. Begitu sama. Sedekah juga kalau misalkan nggak cash dibalas, duha kita nggak dibalas karena hitung-hitungan, kita yakin Pak, Allah alim, Allah maha tahu. Mungkin Allah siapkan kita istana di surganya dengan duha kita, dengan doa-doa kita yang belum diijabah, gitu. Ya Pak ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah. Amin. Cukup ya? Baik. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, agar majelis kita tidak disebut majelis yang lalai, yuk kita sama-sama istighfar. Kita sedikit berdoa mohon kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahal azim wa atubu ilaik taubatan nasuha taubatan nasuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu anna wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahil karim wa antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa tulal umri fi ta'atillah wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnati wal imtihan bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk mendapatkan ilmu tentang-Mu ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Jadikan hadirnya kami dalam majelis ini asbab digugurkannya semua dosa-dosa kami, dikabulkannya semua hajat-hajat kami, dan dipermudahnya segala urusan-urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istiqomahkan kami dalam majelis ilmu ini ya Allah. Istiqomahkan kami dengan salat duha kami, dengan tahajud kami, dengan sedekah kami ya Allah. Wafatkan kami semua dalam husnul khatimah. Hiasi kami dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan dalam diri kami kebesaran-Mu ya Allah. Rasakan dalam hati kami ihsan, dekat dengan-Mu, merasakan hadir-Mu ya Allah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil maram. Salamun ala man atadhal maqam biqalbin salimin wa jadi ihtiram.